kontradiksi. Oh, minta maaf tidak kontradiksi. Ya, cuma Anda tidak memahami, ya, memahami firman Tuhan di dalam Bible itu. Nah, kami orang Kristen bukan orang bodoh, ya, minta maaf. Saya apologet Kristen, Pak Bombom, ya. Teman-teman Facebook sudah mengerti siapa Pak Bombom. Nah ini, ya, nanti kita saling tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya akan jelaskan. Jadi Tuhan tidak melarang kita, ya, karena makanan itu hanya untuk mengenyangkan. Makanan itu akan dimakan masuk dalam perut, ya, dibuang di jamban, ya. Tapi kita akan pakai dalil, ya. Sesuai dengan banyak, ya, teman-teman kita yang dari seberang katakan, kenapa di Imamat 11 ayat 7 daging babi haram? Teman-teman kan bingung juga. Nanti banyak orang Kristen bilang karena daging babi enak dimakan aja. Nggak bisa begitu. Karena firman Tuhan katakan, makanan tidak membawa kita untuk keselamatan masuk dalam kerjaan sorga. Ya, jadi hari ini kita bahas, ya. Nah, kita bahas di sedikit kamera dulu. Ya, saya buka Alkitab dulu. Nah, kita bahas di Imamat, ya. Ya, saya buka di Imamat 11. Ya. Ini ayat-ayat yang kadang-kadang nih teman-teman dari sebelah, khususnya orang muslim, ya, minta maaf saudara-saudara, biasanya angkat dari sini. Imamat 11 ayat 7, katanya orang Kristen kenapa makan daging babi. Nah, kalau kita mau melihat di firman Tuhan, ini Pak Bombo malam ini kita kupas, ya. Sebentar baru kita diskusi, tukar pikiran, supaya biar firman ini dapat tertanam dalam diri kita bahwa kita tahu kenapa sampai daging babi itu halal, ya. Kita orang Kristen bisa makan. Nah, ini kita buka dalam Imamat 11 saya baca, ya, dari 1. Nah, perikopnya binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, ini ayat ke-7 nih. Demikian juga babi hutan, mau babi hutan kah, babi kah, ya, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, ini kadang-kadang umat-umat dari seberang, ya, selalu mereka punya senjata, ya, mereka membawa berdakwah di tempat-tempat orang Kristiani, ya, khususnya kami di Papua, ya. Minta maaf saja, ya, mereka jalan mencari, mereka istilahnya kalau kita orang Kristen misionaris, saya nggak tahu, ya, agama sebelah apa namanya, mereka memberitakan mereka punya kitab, kalau kita memberitakan Injil, kalau mereka, nah ini mereka mematakan, bilang Alkitab orang Kristen itu dilarang makan babi, mereka serang di sini loh. Malam ini Pak Bombom akan menyampaikan kebenaran itu. Jangan mendengar iblis-iblis yang merusak, ya, mereka tidak mengerti tentang Alkitab. Ya, ini firman Tuhan, ini dari Kejadian sampai Maliaki, hanya keselamatan bagi bangsa Israel. Firman ini turun pada waktu Musa, ya. Jadi nanti kita bahas sebentar. Hukum Taurat, jadi saya harus jelaskan, hukum Taurat mengenalkan kita akan dosa, tapi hukum Taurat tidak melepaskan kita dari dosa. Yang melepaskan kita adalah hanya Yesus Kristus dengan darahnya yang menebus dosa kita. Nah, jadi kemudian kita, ya, kalau mereka bilang mereka tidak makan daging babi, nah mereka makan apa? Nah, coba kita terus, ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu.
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisip di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Nah, ini ayat yang 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisip di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Nah, kalau mereka bilang mereka daging babi, mereka hanya berfonis kepada kami orang Kristen, mereka selalu membawa ayat ini harus mereka semua satu perikop. Nah, ajaran mereka kan tidak, sudah melanggar juga ayat ini ya. Contoh, kalau kita main berpedoman pada 10 hukum Taurat, ini kan hukum seremonial ya. Saudara-saudara harus tahu, hukum yang hanya berlaku sementara ya. Karena pada waktu ini hukum ini turun pada waktu Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Oke, nanti kita sebentar tanya jawab, baru Pak Bomum lebih lanjut lagi, lebih jelaskan. Jadi hukum dalam pandangan orang Kristen ada namanya hukum moral, hukum yang tidak bisa dirubah, yaitu 10 hukum Taurat. Ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kemudian hukum seremonial. Nah, contoh seperti ini ya. Kemudian hukum sipil yang berlaku dalam pemerintahan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, contoh orang yang haid tidak boleh ke rumah ibadah, ya, dilarang, ya, harus bikin potong apa ya, kita nggak tahu ya, itu hukum sana. Kemudian ayat 10 ini, teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan binatang yang tidak bersirip, berarti kepiting, ya, kepiting, udang, belut, ikan lele. Nah, kenapa kalian makan? Ya kan? Kalau kita ada ayatnya, kita bicara per dalil ya. Nah, jadi Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Ya, jadi sekarang kita buka dulu. Ya, minta maaf ya saudara-saudara kita yang orang Kristen yang mungkin kita tidak aliran ya, tapi mereka juga nggak menjamak ini. Kami nggak bisa bilang mereka ini ya, mereka nggak makan. Tapi ya, saya buka dulu kitab Yesaya. Nah, ini teman-teman kita biasanya bawa dari sini juga ya. Kitab Yesaya 66. 66 ayat ya. Ya, saya lihat dulu. Ya. Kitab Yesaya 66 ayat 17 ya. Nah, di sini. Saya baca dari 16 dulu. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ini ayat 17 ini mereka biasanya ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya dan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Nah, mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikian firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, di ayat ini mereka katakan binatang-binatang babi itu jijik. Ya memang jijik ya kalau menurut ini ya. Kalau babi nggak dimasak pakai bumbu ya nggak enak. Kalau babi udah jadi bangkai ya jijik lah. Ya, maaf saja. Jadi kita kembalikan ya. Kemudian ada di kitab masalah babi ya, di Ulangan 14 juga ya. Jadi teman-teman harus, sebelum itu saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Kenapa sampai Pak Bom mengatakan bahwa orang Kristen Pak Bomnya hanya teori, hanya ucapkan daging babi itu halal, ya boleh makan. Oh ya, kita buka dalil. Sebelumnya nanti saya akan kasih tanya jawab ya. Akan buka dalil. Bentar, ya. Kenapa sampai kita orang Kristen makan daging babi? Ya, nah, saya buka dulu. Ya.
Bentar ya. Kita buka di Matius. Sorry ya, soal kalau lambat memang ada terganggu sedikit. Ini channel saya ini. Signal kurang bagus ya. Kita buka di Matius. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, teman-teman. Jangan bilang ini direvisi oleh Paulus, ajaran Paulus. Oh, minta maaf. Nanti saya kasih lihat ya, semua terbukti. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sah ya. Nanti saya kasih lihat. Jadi jangan kita bilang ini kitab Paulus. Oh, nggak boleh. Nanti saya jelaskan. Oke, saya baca dari Matius 15 ayat 16. Nah, ini jawab 15 dulu ya. Ini Petrus ini. Lalu Petrus berkata kepadanya, katanya ini berarti Tuhan Yesus. Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi demikian ya. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ya kalau Anda makan harus memang cuci tangan ya. Kalau sekarang Anda makan, apalagi penyakit corona ya, bahaya sekali. Jadi Anda jangan penafsirannya dangkal sekali ya, yang khususnya yang teman-teman yang otak-otaknya agak sakit-sakit ya, dari seberang ya, minta maaf ya, yang dikasih pencerahan, protes banyak ya, biasanya intervensi ke bom ya, jadi inilah ya. Jadi dari ayat ini perkataan siapa Matius? Ini murid Yesus loh. Ya, murid Yesus. Dari ke-70 murid ya, di dalam Markus, boleh Markus 10 Anda baca, Matius ini merupakan dari 70 murid Yesus, bukan 12 murid ya, tapi 70 murid. Boleh nanti kita bahas waktu-waktu ya. Jadi Matius ini bukan dari 12 murid. Jadi apologet Kristen tuh ada banyak yang mereka berlainan ya. Kalau saya sudah mengikuti semua sejarah apa saya udah baca ya. Jadi ya Matius ini hidup bersama Yesus juga di zaman itu. Jadi jangan kita salah ya. Kemudian kita coba buka di ini satu ayat ya, Markus 7 ya. Markus 7 ayat 18. Nah, 18 sampai 23. Maka jawabnya ini jawab Yesus. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Nah, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi, teman saudara-saudara, jangan katakan makanan semua halal. Ada teman-teman kita bilang berarti bangkai halal ya. Oh, kita bukan itu cara kita menyampaikan. Kita bunuh manusia makan halal ya. Nah, itu berarti kan Anda tidak punya pikiran waras ya. Makanan ini maksudnya makanan yang kita bisa makan sudah dimasak, sudah berdoa ya dengan ucapan syukur. Nah, itu loh makanan yang halal dimakan ya. Daging babi. Katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi kalau Anda berkata kotor, maki-maki ya itu yang najis, itu yang salah ya, teman-teman ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang keluar itu halal, yang masuk itu haram. Enggak bisa. Nih, sebab dari ayat 21, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, dan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, mereka bilang, loh, tapi kan tidak terinci masalah ini ayatnya Pak Bom. Boleh buka ayat lain? Nah, ini kita buka. Kalau Alkitab itu lengkap, apa mau ditanya silakan. Sudah lengkap ya.
Jadi kita nggak usah teman-teman yang agama Kristen yang tidak makan daging babi, ya nggak ada paksaan. Kemudian orang Kristen yang sudah makan daging babi, jangan terpengaruh ya sama orang-orang yang mempengaruhi Anda. Ini Pak Bobo malam ini jelaskan. Dalam Roma 14 ayat 16 sampai 17. Apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi makanan ini bukan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kita makan ini, kita masuk surga. Kita makan ini haram, loh. Kalau makanan ini haram, terus perbuatan kita yang gak haram, kan salah. Yang sebenarnya itu perbuatan kita, perbuatan baik, itu namanya buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan buka semua ya. Jadi, sebentar ya, Bobo buka itu ya. Bentar ya. Bentar ya, minta maaf ini ada gangguan sedikit ini. Kita buka di 1 Korintus. Nih. Ini buat orang ini mau makan, tidak makan juga. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Makanan kan nggak membawa kita dalam apa? Masuk kerajaan surga. Makanan kok sebentar makan dibuang ke jamban. Nah, ini. Dan perikopnya apa nih? Tentang persembahan berhala. Nah, kita baca dari awal, tapi di ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, ya, kepada Elohim. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Maksudnya gini, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makan itu kan kita hanya menikmati saja, kenikmatan dalam hidup kita ya. Ya, kemudian makanan itu tidak membawa melarang orang, itu nggak ada untung. Paling kita makan juga ya, tidak ada untung. Paling kita kenyang menikmati aja, ya. Jadi saya pikir makanan-makanan, kalau orang bilang haram, apa haram? Oh enggak, nih tidak ada makanan untuk menyelamatkan kita. Kita buka lagi ya kita buka di ini ya, di Kisah Para Rasul ini 11. Ya. Ini Petrus loh. Ditawarin oleh Tuhan makanan ya. Jadi kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 5. Ini. Orang bilang Paulus, nah ini enggak. Kisah Para Rasul 11 ayat 5 sampai ayat 5 sampai 9 ya. Perikopnya apa ini? Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Kita baca dari 5 ya. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi. Ya, jadi beda Roh Kudus dengan rohku. Rohku ini R kecil ya. Berarti rohnya Petrus. Bukan Roh Kudus yang biasanya teman-teman dari seberang katakan R ini Roh Kudus dengan roh manusia itu sama. Oh, salah ya. Itu pandangan Anda. Ajaran Anda kalau kami Kristen berbeda. Diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kail lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkannya dari langit sampai di depanku. Ayat 6, aku menatapnya. Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu
yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara itu dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, jadi ayat ini saya baca ulang ya. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hah? Jadi demikian firman Tuhan. Jadi teman-teman, ini ayat firman Tuhan, bukan karangan Pak Bom. Jadi dalilnya ya ini. Kemudian ada lagi, kita buka ya, teman-teman saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Kolose ya. Nah, saya baca di Efesus dulu. Efesus 2. Hari ini kita belajar. Banyak orang bertanya loh, orang Kristen juga banyak bertanya. Daging babi, yang penting enak, hajar saja. Ini admin juga di sini kadang-kadang saya tanya ya, teman-teman. Daging babi, kenapa sampai halal? Karena enak, kita makan aja. Banyak orang Kristen juga jawab begitu. Karena kita dari kecil sudah makan, ya makan aja, nggak ada. Ajar saja. Ya memang karena dalam firman Tuhan kan nggak dilarang. Kita buka Efesus 2 ayat 12 ya. Ayat 12 sampai ayat 16. Saya kasih lagi berikutnya. Ini berikutnya. Dipersatukan di dalam Kristus. Haleluya. Ayat 12. Kita baca dari 11 yang lebih bagus ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu ya, sebelum Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Oke, ayat 12. Waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini yang kita kadang ya, di kita Kristen saja ada kadang perseteruan, nggak memahami ya, minta maaf. Jadi kita harus baca Alkitab dengan hati, jangan egois, jangan kita bilang kebenaran, oh ini begini-begini, oh nggak bisa. Firman Tuhan nggak bisa ditafsir dengan seenamu dewe, ya. Bukan bilang ayat comot-comot ayat 1-1, ayat 1-1, nggak bisa. Ini harus kita ayatnya kita kasih semua, kita buka malam ini ya. Jadi Pak Bomo menjelaskan dari ayat per ayat. Kemudian ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah ini, nanti ada orang bilang, wah berarti Paulus ini, dan dalam suratnya di Kolose, dia membatalkan hukum Taurat ya. Nah itu yang tadi saya jelaskan, hukum Taurat ya, itu ada 3 sudut pandang hukum menurut Kristen di dalam Alkitab. Hukum itu ada namanya hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum Taurat ya, siapa yang tidak bisa melanggar ya, minta maaf. Siapa yang bisa mengikuti hukum Taurat semua? 10 hukum Taurat, kemudian 614 hukum. Bapak-bapak, saya mau tanya sama bapak-bapak. Ada yang bisa? Apakah hukum Taurat melepaskan bapak-bapak dari dosa? Hanya 10 hukum Taurat. Ya. Hukum-hukum Taurat, 614 aturan-aturan, hukum sipil. Hukum sipil tidak, saya bicara hukum yang ada di dalam Bible. Tidak bisa menyelamatkan kita, saudara-saudara. Hanya darah Yesus yang menebus dosa kita di kayu salib. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Jadi firman Tuhan harus kita baca, dihayati, baca ulang-ulang, jangan kejar paket. Kejadian sampai Wahyu habis putar balik. Oh jangan.
Minta tuntunan Roh Kudus, baca Alkitab dari Kejadian pasal 1, perikopnya, baca baik-baik, baca ayat per ayat, ulang lagi baca. Jangan satu hari, belum apa-apa udah pindah sebelah. Ya kita ngerti. Jadi kita harus sama-sama ya saling siap menegur, siap ditegur. Banyak orang Kristen bicara firman enak, ya bicara enak. Tapi pada waktu di lapangannya nggak mau ditegur. Mereka mau bilang mereka benar, kok nggak bisa. Firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi kita kalau menyampaikan, kan perintah Tuhan Yesus satu, memberitakan Injil, mengajar, membaptis. Ya tugasnya Pak Bobo, mengajar. Kalau ada yang kurang berkenan, mari kita bahas di channelnya Pak Bobom, ya. Sebentar ya, saya buka Alkitab lagi dulu, biar enak. Nah, kita buka di Kolose, ya. Kolose, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Kolose 2. Minta maaf ya saudara-saudara ya, Pak Bobom ini baru pegang komputer, jadi dimaklumi aja. Jadi kita jujur, daripada kita nggak jujur kan nanti orang bilang, ini orang sok pintar, oh saya nggak mau. Kita orang jujur itu sabar, itu diberkati loh. Nah, judulnya perikopnya, carilah perkara yang di atas. Nah, nih. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kita punya teman Kristen yang tidak makan daging babi, jangan kita cari perkara sama mereka. Begitu pula mereka juga jangan cari perkara sama kita. Biarkan saja, angkat saja, angin berlalu lah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, mari kita bahas ya. Mungkin teman-teman yang mungkin dari bukan muslim aja, sebentar boleh masuk, mari kita bahas, kita diskusi, baru kita bongkar ya, supaya jangan ada salah pemahaman. Ini di Kolose ya, kita buka lagi dalam surat Paulus di Timotius ya, kita buka di Timotius, 1 Timotius ya, 4 ayat 1. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita kalau baca perikop ini harus saudara-saudara kita ini harus paham. Jangan mendengar orang-orang, saya nggak bilang hamba Tuhan atau pengajar, saya nggak bilang. Ayat ini aja dikatakan, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, ini kita baca ya. Ini Pak Bambang lain, bicara itu nyata-nyata. Pak Bambang itu sampaikan firman kebenaran. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Kita Yakobus 5 ya, 12. Jadi jangan kita karena kita mau cari segala sesuatu, kita mau menghalalkan segala sesuatu untuk kita punya perut. Roma 16 ayat 18, perutmu ya. Minta maaf, kalau bohong bicara firman Tuhan, bicara kebenaran. Nggak mau bohong-bohong. Apa yang ada kita sampaikan. Tetapi roh dengan tegas, ini roh ya, berarti roh Allah, mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ayat kedua, lalu tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat ketiga, nah ini
Mereka itu melarang orang kawin. Tapi kan teman-teman kita tidak ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah ini, kita baca ulang ya. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Paulus dengan Petrus, tadi kita kisah para rasul 11 ya, itu tidak ada kontradiksi. Petrus murid Yesus. Paulus dapat penglihatan dari Tuhan Yesus. Ya, diberikan menerima firman. Jadi umat-umat seberang minta maaf, jangan bilang Paulus tuh kontradiksi. Perjanjian lama haram, perjanjian baru. Oh tidak. Kita buka lagi. Ya, malam ini Pak Bobo menyampaikan firman kebenaran. Jadi ini tugas-tugas pengajar sesat ya. Nabi-nabi palsu. Minta maaf ya kalau saya nggak lancang. Pengajar-pengajar yang sesat-sesat. Jangan melarang ya. Makanan itu nggak bawa Anda dalam kerajaan surga. Yang bawa Anda itu hanya Yesus Kristus sebagai jaminan darah yang telah ditebus ya. Anda ditebus dengan saya. Sudah tertumpah ya sebagai penebusan darah Yesus. Karena tidak ada yang punya dosa bisa ditebus dengan kelakuan kebaikan. Nggak ada. Kebaikan itu hanya bonus. Di dalam Matius 10 ayat 42. Ya. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Bonus lah. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 8. Nah kita bongkar ya. Sebelum saya masuk dalam tanya jawab, kita masuk di Ibrani dulu ya. Saya buka di Ibrani sedikit lagi teman-teman saudaraku. Ini link sudah mulai ada orang ya. Sebelumnya sahabat ayat dulu Ibrani 9 ya. Ayat 10 ya. Karena semuanya itu di samping makanan minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan itu hanyalah peraturan-peraturan ya untuk hidup insani. Ya, hanya berlaku sampai tiba pembaruan. Pembaruan ini apa? Ya datanglah firman menjadi manusia, ya. Jadi kita tidak menghilangkan hukum Taurat. Nah, itu ada nanti kita jelaskan sebentar ya dalam kita diskusi. Pak Bomong hanya menjelaskan kenapa di mana ayat-ayat dalil masalah makanan ya, babi itu halal dari sudut pandang Alkitab. Kemudian kita buka lagi di Ibrani 10 ya. Ibrani 10. Ya, saudara-saudara. Ibrani 10 ayat 1. Ini dari perikop pajak persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat. Dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudara, ayat ini jelas sekali ya. Kalau kita mau bila hukum Taurat melepaskan kita dari dosa, itu bukan pemikiran orang Kristus. Jadi dosa kita hanya ditebus dengan satu jalan. Yesus Kristus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, bagaimana saudara? Akan kepada Bapa. Demikian firman Tuhan.